Negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina antara Eropa dan Rusia akan berlangsung pada akhir bulan ini atau awal Juli. Seperti yang diketahui, para pemimpin Eropa saat ini sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk bersama-sama menyampaikan ultimatum kepada Vladimir Putin agar memberlakukan gencatan senjata di Ukraina. Di Inggris, Prancis, dan Jerman, mereka percaya bahwa Ukraina telah mengambil inisiatif dalam perang ini, dan hal ini dapat menciptakan peluang untuk negosiasi dengan syarat yang lebih baik daripada yang dicapai oleh Trump dan Putin di Alaska tahun lalu. Dan yang penting, sekarang justru Eropa yang mengambil inisiatif dalam negosiasi dengan Kremlin, sementara tim Trump hanya siap membantu proses ini, tetapi tidak bertindak sebagai mediator. Namun demikian, utusan khusus Trump, Stephen Witkoff, sudah merencanakan pertemuan dengan perwakilan Rusia, Kirill Dmitriev, paling lambat akhir Juni. Dia ingin mengadakan pertemuan ini. Dan pada bulan Juli, di awal Juli, di akhir Juni, seharusnya sudah berlangsung fase pertama negosiasi antara Eropa dan Rusia, tepatnya mengenai penghentian perang di Ukraina. Ada hal yang perlu didiskusikan di sini, karena memang telah terjadi beberapa perubahan. Dan perubahan ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik-topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, like videonya, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, Inggris, Prancis, dan Jerman yang mencoba melanjutkan negosiasi untuk penyelesaian damai di Ukraina berniat untuk mendapatkan dukungan dari Donald Trump. Hanya saja mereka ingin berdiskusi dengan Moskow. Mereka berencana untuk mengambil posisi yang lebih tegas terhadap Moskow, dan tim Trump memberi sinyal bahwa mereka siap mendukung pihak Eropa dan setidaknya tidak akan menghalangi. Para pemimpin yang disebut sebagai trio Eropa, yaitu Macron, Starmer, dan Merz, menganggap bahwa jalannya perang telah berubah menguntungkan Ukraina. Dan ini menciptakan peluang untuk negosiasi yang akan melampaui syarat-syarat yang pernah disebutkan setelah pertemuan Trump dengan Vladimir Putin di Alaska pada Agustus 2025. Dan Bloomberg menulis bahwa pendekatan baru terhadap perjanjian damai direncanakan akan dibahas dengan Donald Trump pada pertemuan G7 di Perancis minggu depan. Ngomong-ngomong, Trump sudah secara terbuka mengonfirmasi bahwa ya, dia akan berpartisipasi dalam KTT G7 dan Vladimir Zelensky juga akan datang ke sana. Dan para pemimpin Euro 3 ingin agar sebagai titik awal untuk memulai negosiasi, Rusia setuju untuk segera melakukan gencatan senjata di garis depan saat ini. Mereka juga menuntut agar berdasarkan kesepakatan tersebut, Ukraina mendapatkan jaminan keamanan yang andal, termasuk yang paling utama adalah pengerahan pasukan internasional. Syarat-syarat ini tercantum dalam daftar 5 tuntutan yang diumumkan oleh Keir Starmer, Friedrich Merz, dan Emmanuel Macron setelah pertemuan hari Minggu dengan Vladimir Zelensky. Saya ingatkan, menurut pernyataan tersebut, setelah pertemuan para pemimpin di London, jadi ini sudah diumumkan pada 8 Juni, dalam perjanjian damai dari Eropa, tercantum hal-hal berikut. Penghentian permusuhan secara cepat dan menyeluruh. Garis kontak pertempuran saat ini akan menjadi titik awal untuk memulai negosiasi, dan batas-batas internasional tidak boleh diubah dengan kekuatan. Ukraina harus mendapatkan jaminan keamanan termasuk penempatan pasukan multinasional. Aset Rusia senilai ratusan miliar dolar akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Ukraina akibat perang. Kepentingan Eropa di bidang keamanan harus dijamin. Nah, para pemimpin trio Eropa mendukung gagasan Zelensky untuk mengadakan perundingan langsung antara dirinya dan Putin, di mana Amerika Serikat dan negara-negara Eropa akan berpartisipasi secara aktif. Namun, seperti yang diketahui, Vladimir Putin menolak semua tuntutan tersebut. Dia sampai sekarang masih menuntut agar bagian Donbas yang telah direbut, atau lebih tepatnya yang belum direbut oleh tentaranya, diserahkan kepadanya, dan menolak penempatan militer asing di Ukraina. Dan bahkan setelah perang berakhir, secara keseluruhan dia juga tidak berniat melibatkan Eropa dalam negosiasi. Di Moskow, ini disebut sebagai semangat encourage, seperti yang Anda ingat, yaitu syarat-syarat yang konon telah disepakati antara Trump dan Putin di Alaska. Kenapa konon? Karena, lihat, bahkan perwakilan Rusia sendiri sampai akhir pun belum benar-benar merumuskan apa sebenarnya semangat encourage itu, tentang apa yang telah disepakati di sana. Mereka hanya mengulangi bahwa ada semacam kesepakatan antara Trump dan Putin, semacam kesepakatan yang misterius. Dan entah kenapa, Eropa dianggap menghalangi Trump untuk mewujudkan kesepakatan itu.
Dan para kritikus menyatakan bahwa posisi Kremlin sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Namun, sebagian pakar meyakini bahwa surat terbuka dari Volodymyr Zelensky kepada Putin yang botak itu memang sengaja ditulis, agar Putin secara terbuka menyatakan secara terbuka bahwa dia tidak ingin bernegosiasi. Dan itulah yang dilakukan Putin dengan menolak gagasan negosiasi langsung dengan Zelensky. Putin dengan mulut kecilnya yang kotor itu pada dasarnya berkata, saya tidak melihat gunanya mengadakan negosiasi. Itu saja, itu perlu dicatat. Dan inilah yang menjadi jebakan bagi Putin. Karena Putin dengan mulut kecilnya yang kotor itu pada dasarnya mulut yang kotor itu. Intinya bagi Trump adalah bahwa Putin telah membohonginya dengan mengatakan bahwa dia siap untuk bernegosiasi, tetapi sebenarnya tidak menginginkan perdamaian. Seolah-olah justru Ukraina. Sekarang mereka ingin menunjukkan kepada Trump bahwa lihat, Putin secara terbuka di depan seluruh dunia menolak perdamaian, menolak negosiasi, menolak segalanya, menyatakan bahwa dia ingin perang. Jadi, apa artinya itu? Sudah waktunya untuk menyingkirkan si kerdil botak itu. Selain itu, orang-orang Eropa berpendapat bahwa pada tahun kelima perang, posisi Rusia mulai memburuk secara signifikan. Tentara Rusia terjebak dan mulai kehilangan wilayah. Drone-drone Ukraina memutus jalur pasokan ke garis depan dan Crimea. Pabrik pengolahan minyak, fasilitas militer, dan perusahaan industri pertahanan di Rusia sendiri secara rutin dibom. Hal ini menyebabkan krisis bahan bakar di Crimea yang dianeksasi dan wilayah selatan Rusia. Selain itu, ekonomi Rusia yang kotor semakin mengalami kesulitan. Ketidakpuasan di kalangan penduduk Rusia semakin meningkat, yang sebagian besar hingga saat ini berusaha untuk tidak memperhatikan perang ini. Anda tahu, saya sekarang terkejut dengan video-video di media sosial yang sesekali muncul. Di sana, terutama wanita Rusia mengeluh di depan kamera, berkata, "Bagaimana bisa? Ada apa? Ada apa? Sesuatu meledak di sini, sesuatu terjadi. Kami pikir perang tidak akan pernah menyentuh kami. Kenapa tiba-tiba perang mulai berdampak pada kami? Kok bisa begini? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tentu saja ada sesuatu yang meledak, sesuatu menghantam rumah. Bagaimana bisa? Kok bisa begini?" Dan mereka benar-benar terkejut, benar-benar berkata, "Kami pikir ini tidak akan menyentuh kami." Dan inilah akar dari seluruh kebijakan Putin. Dia telah membiasakan orang-orang Rusia yang liar ini bahwa kalian ini cuma orang rendahan. Kalian tidak menentukan apapun. Lihatlah, kalian, rakyat jelata, duduk diam, tidak mengganggu saya dan para penguasa. Jangan ikut campur dalam politik. Jangan tertarik pada politik. Tetaplah di luar politik. Dan saya, seperti kata pepatah, tidak mengganggu kalian. Kalian urus saja urusan kalian sendiri di sana. Itu semacam kontrak sosial, bahwa kami tidak mengganggu kalian, kalian juga tidak mengganggu kami. Selesai. Tapi kemudian, memang sesuatu mulai rusak. Dan dalam situasi ini, orang Eropa berpikir bahwa tekanan terhadap Rusia harus ditingkatkan dengan tujuan menariknya ke meja perundingan, yang sekarang bisa dilakukan dari posisi yang lebih menguntungkan bagi Kiev. Pemimpin diplomasi Uni Eropa Kaja Kallas bahkan mengajukan syarat seperti itu untuk Rusia dalam proses perdamaian Ukraina, yaitu penarikan pasukan dari Transnistria, Osetia Selatan, dan Abkhazia. Para diplomat di Brussel, omong-omong, meyakinkan bahwa negara-negara E3 melihat peluang untuk duduk di meja perundingan dan memainkan peran penting di dalamnya, karena proses perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat telah menemui jalan buntu. Selain itu, Washington saat ini sedang sibuk dengan perang melawan Iran. Orang Eropa berusaha mendapatkan dukungan dari Trump terhadap usulan mereka untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Menurut sumber di kantor berita Bloomberg, hal ini dapat mengarah pada dimulainya perundingan dengan melibatkan perwakilan dari Eropa, Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia pada akhir Juni atau awal Juli. Dan di sini tentu saja menarik untuk mengetahui bagaimana tepatnya perundingan ini akan dilakukan. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kepada Uni Eropa untuk menunjuk satu perwakilan tunggal dalam perundingan dengan pihak Rusia. Karena, kutipannya, tidak satupun dari format yang ada saat ini memiliki otoritas yang cukup untuk berbicara atas nama seluruh Eropa. Dan di sana ada berbagai ide yang muncul. Rusia misalnya menuntut agar perwakilan dari Eropa itu adalah Gerhard Schroeder. Sementara di Eropa, mulai dibicarakan bahwa negosiator dari Uni Eropa bisa saja menjadi teman Donald Trump, Presiden Finlandia, Alexander Stubb. Namun hari ini, Stubb sendiri menyatakan bahwa dia tidak siap mengambil peran tersebut. Dan perwakilan tunggal haruslah seseorang dari Troika Eropa. Dia bilang, biarlah Inggris, Jerman, dan Prancis, jika mereka sudah mengambil tanggung jawab ini, biarlah mereka yang menyelesaikan semuanya sampai akhir.
Di sini saya akhiri dulu, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Beri like dan tulis pendapat serta kesimpulan Anda di kolom komentar. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.